Oke, jadi saya lanjutkan. Pada rangkaian bias tetap kan kita tahu bahwa arus kolektor itu sama dengan beta dari arus basis ya. Beta dikali dengan IB. Nah, beta ini adalah faktor penguatan arusnya. Sehingga IC atau arus kolektor itu sangat bergantung dari betanya. Ya, sangat bergantung dari beta. Nah, jadi kalau arus kolektornya sangat dipengaruhi oleh beta, otomatis titik kerjanya juga dipengaruhi oleh beta. Nah, padahal kita tahu ya bahwa transistor itu kan dia materialnya kan silikon ya. Nah, material semikonduktor itu kan sensitif sekali terhadap temperatur ya. Jadi ketika temperaturnya naik, maka dia bisa dengan lebih mudah untuk menghantarkan listrik, gitu kan. Nah, sehingga ketika suatu transistor atau suatu rangkaian misalnya ya, secara keseluruhan itu bergantung pada beta, penguatan arus ya. Beta itu kan kaitannya dengan material transistornya ya. Ketika sangat berpengaruh, sangat bergantung pada beta, otomatis rangkaian ini menjadi tidak stabil. Ya, jadi kalau misalnya temperaturnya naik, ya, maka akan terjadi perubahan yang signifikan pada arusnya. Nah, oleh karena itu, untuk mengatasi hal tersebut, ditambahkan R, resistor pada bagian emitor. Jadi di bagian emitor ini ditambah resistor yang disebut dengan RE, ya. RE di sini. Nah, lagi ini disebut dengan rangkaian bias tetap dengan stabilisasi emitor namanya ya. Jadi dia diberi hambatan di bagian emitor sini. Nah, titik kerjanya bagaimana? Penentuan titik kerjanya. Sebetulnya penentuan titik kerjanya pun caranya itu sama ya. Intinya kan pada pembahasan materi ini kita akan mencari IB, IC, dan VCE. Ya, jadi kan intinya adalah mencari IB di titik kerja, IC di titik kerja, dan VCE. Ya, sehingga sama kita lakukan analisis di bagian input dan analisis di bagian output. Nah, untuk analisis di bagian input, ini yang merah ya, arus kan mengalir ke sini, kan? Kemudian ke sini, ke sini, ke sini, gitu. Sehingga VCC itu akan sama dengan tegangan di RB ditambah dengan tegangan di basis emitor dan ditambah dengan, karena ini ada RE di sini berarti ada tegangan RE. Nah, VCC sama dengan tegangan di RB kan berarti arus basis, yang ada di sini kan arus basis ya, dikali dengan RB plus VBE plus ini ya, IE ya, arus yang ada di emitor dan dikali dengan RE. Ya, kita dapat yang ini, samaan ini. Gitu. Nah, kemudian IE ini kan ada IB, ada IE. Yang mau kita cari adalah IB kan, sehingga kita harus mengganti lah ya, mengganti IE ini menjadi variabelnya adalah IB. Gimana caranya? Jadi kita tahu ya bahwa mana nih? Warna hijau deh ya. IE kan di sini nih, IE. Nah, IB masuk ke titik sini ya, di titik sini. Kemudian ada IC yang masuk ke sini. Ya kan? Ada IC yang masuk ke sini. Kemudian keluar ke sini menjadi IE. Sehingga IE berdasarkan hukum Kirchhoff kan, I yang masuk sama dengan I yang keluar, ya kan? I masuk sama dengan I keluar. Yang masuk apa? Yang masuk adalah IB ditambah dengan IC. Yang keluar IE. Tuh. Nah, karena IB itu oke, sorry ya. Betul ya? Saya lanjutkan lagi.
IB, nah tambah IC kemarin kita punya persamaan beta IB, ya enggak? Sehingga kita bisa punya IE itu nilainya sekian. Ya, kalau kita keluarkan IB-nya kan menjadi IB 1 plus beta sama dengan IE. Nah, kita dapat ini. Tuh. Itu asalnya dari situ. Ya, asalnya dari situ, ya sudah, tinggal kita masukkan saja nilai ini ke sini. Masukkan ya, menjadi ini nih. Nah, ini tuh IE. Nah, selebihnya hanya dibolak-balik ya, matematis saja, hanya bolak-balik awas, dan kita akan dapat IB-nya sekian. Yang ingin saya tekankan analisisnya itu ya. Ini IE ini dapatnya dari mana nih? Nah, dari sini runtutannya ya. Kalau yang bagian sebelah sini dari sini ke sini kan Anda bisa ngerjain sendiri ya, bisa pahami sendiri, hanya tinggal dibalik-balik saja. Gitu. PPT-nya kan sudah saya bagikan tuh ya, Anda bisa coret-coret PPT-nya. Anda print boleh sambil Anda kasih catatan-catatan kecil kayak gitu, atau kalau misalnya Anda bukanya di tab atau di laptop gitu, Anda bisa langsung tulis-tulis kayak gini. Jadi seperti kuliah pada umumnya ya, kayak kuliah offline gitu. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Paham ya? Saya terlalu cepat nggak menjelaskannya? Halo? Puasa? Lemes ya? Bu, izin bertanya. Iya, Mbak Emi. Bu, yang IC bisa jadi beta IB itu gimana ya, Bu? Ini IC. Oke. Dari sini nih. Oh, Nih. oh. Ya, karena kalau kita kemarin bahas yang awal-awal ya, bahwa inputnya kan apa namanya? Inputnya itu kan IB ya, kemudian outputnya adalah IC. Sehingga kalau misalnya beta adalah faktor penguatan arus, IC luarannya kan berarti berapa kali si IB itu akan dikuatkan. Itu, Mbak Emi. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Sini. Oke. Saya lanjutkan lagi ya. Nah, itu untuk inputnya. Kemudian outputnya bagaimana? Outputnya, nah ini ya ada nih di sini IC sama dengan beta ini. Nah, outputnya berarti kan ada di bagiannya saya kasih sini. Sebetulnya yang nanti saya tulis ini ada di slide berikutnya kok ya. Output kan berarti ke sana, ke sini ya, terus masuk ke transistor, keluar di emitor. Sehingga untuk bagian output VCC-nya itu kan sama dengan tegangan di RC ditambah dengan tegangan kolektor emitor ditambah dengan tegangan di RE. Sehingga kita akan dapat VCC sama dengan IC kali RC plus VCE plus IE kali RE. Ya. Ya, itu bisa kita dapatkan di persamaan ini. Nih.
Nah, kemudian di sini muncul ada IE lagi nih ya di sini ya. Kita kan belum tahu IE-nya itu berapa kayak gitu. Nah, kemarin kita tahu bahwa arus basis itu nilainya kecil ya, sangat kecil, sehingga kita bisa abaikan arus basisnya dan kita bisa mengasumsikan bahwa arus emitor itu sama dengan arus kolektor ya. Jadi mendekati ini ya, karena basisnya itu sangat kecil. Sehingga IE itu bisa kita tuliskan sebagai IC. IE ini bisa kita tuliskan sebagai IC. Nah, diganti IC sehingga kita akan memperoleh PCE-nya itu sekian. Ini adalah persamaan garis beban. Ya. Nah, dari persamaan ini nanti ditentukan perpotongan dengan sumbu X dan perpotongan dengan sumbu Y. Jadi kalau sumbu X, IC-nya itu 0, sehingga ini ya, kita akan dapat PCE maksimum, kan kita butuh. Nah, ketika kita mau buat garis beban, kan kita butuh di sini PCE maksimumnya dan ini IC maksimum. Kan? Sehingga kita nanti akan dapat garis seperti ini. Nah, dari situ ya. Intinya sama kan sebetulnya sama yang kemarin. Nanti ketika saya pindah lagi ke rangkaian yang lain lagi, analisisnya juga sama. Analisis input dulu, analisis output dulu. Nah, untuk contoh soal nanti saya perlihatkan dari buku, dari word handout saja. Oke ya. Nah, contoh soalnya saya tunjukkan dari handout saja. Ya, jadi ini contoh soalnya. Sebetulnya contoh soal di sini langsung memasukkan nilai saja ya, langsung memasukkan nilai sehingga sebetulnya Anda bisa belajar sendiri ya. Intinya itu tadi ya, IB-nya kan kita dapat ini, kemudian IC-nya itu beta IB, kemudian VCE di titik kerja itu berarti ini. Tadi analisis yang tadi hanya tinggal dimasukkan saja nilai-nilainya ya. Nanti bisa dibaca sendiri ya soal ini ya. Nah, di sini saya kirimkan aja dulu kali ya. Kirimkan saja dulu. Iya. Sambil loading, saya balik lagi ke PPT-nya. Oke. Ini contoh soalnya nanti Anda bisa pelajari sendiri ya. Nah, kemudian, kalau kita membandingkan kedua rangkaian tersebut ya, rangkaian yang pertama minggu lalu kita bahas mengenai bias tetap. Jadi kalau betanya itu saya perbesar 2 kalinya, ya, maka IC juga akan naik 2 kali, akan naik 100%, ya. Dan PCE-nya itu akan turun. Nah, kita lihat bahwa terjadi kenaikan dan penurunan yang signifikan ya ketika betanya itu diubah.
Sedangkan kalau misalnya diberi stabilisasi emitor tadi, ketika beta itu diperbesar, maka ada kenaikan, ya, ada penurunan juga, tapi tidak sebesar yang pertama. Bisa dibilang rangkaian yang kedua atau bias tetap dengan stabilisasi emitor itu lebih stabil dibandingkan rangkaian yang pertama yang bias tetap. Tuh. Nah, IC naik 81% itu masih nilai yang tinggi, sehingga digunakan rangkaian lain ya yang disebut dengan bias umpan balik tegangan. Bedanya apa? Bedanya adalah sebelum dari kemarin kan VCC atau tadi ya kita lihat di sini VCC di sini itu dia arusnya langsung bercabang ke RB dan ke RC. Sedangkan kalau kita menggunakan bias umpan balik, jadi arusnya itu akan dilewatkan ke RC dulu, baru setelah itu arus itu akan bercabang ke RB dan masuk ke transistornya. Ya. Jadi di sini IC-nya itu ada IC yang ini, ada IC aksen. Jadi Anda pahami ya bahwa IC aksen itu maksudnya adalah arus sebelum dia bercabang dan IC adalah arus hasil percabangannya. Ya, intinya juga sama, dicari analisis input dan analisis outputnya ya. Sehingga untuk analisis input ini input ya VCC itu sama dengan VRC ditambah dengan sana kan ini kan input VRB ditambah dengan VBE ditambah dengan VRE. Ya, sehingga kita akan dapat ini nih. Persamaan ini. Ya. Di sini ada kata-kata seperti ini ya. Perlu diperhatikan bahwa arus yang mengalir pada RC di sini bukan IC melainkan IC aksen. Di mana IC aksen ya merupakan IC ditambah IB, ya kan? Titiknya kan di sini ya, yang masuk IC aksen, yang keluar adalah IC dan IB. Oke. Lagi-lagi karena arus basis itu kecil, maka kita bisa melakukan pendekatan bahwa IC aksen itu sama dengan IC, ya, sama dengan beta IB. Ya. Ya. Jadi ini menggunakan pendekatan, kan tadi kita punya VCC sama dengan IC aksen, RC plus IB, RB plus VBE plus IE, RE. Karena IC aksen itu kita asumsikan sama dengan IC, dan berarti sama dengan IE gitu kan tadi, kita bisa ganti menjadi IC itu kan beta IB ya. Semuanya bisa kita ganti jadi beta IB. Sehingga kita akan mendapatkan IB-nya berapa. Itu untuk input. Kemudian untuk output, outputnya saya balik lagi ke sini. Nanti ini setelah ini masih ada satu lagi rangkaian. Setelah itu Zoom-nya bisa diakhiri. Anda bisa baca contoh soalnya ya. Kemudian minggu depan kita akan lanjutkan untuk desain. Jadi sekarang saya menjelaskan sampai analisis saja. Minggu depan baru desainnya. Ya, bagaimana kita mendesain suatu rangkaian. Balik lagi ke output ya. Ini output berarti yang merah ini ya. Harusnya masuk ke sini kemudian ke sini. Ini ada VCE kan. Sehingga untuk output menjadi VCC sama dengan
RC kali IC aksen untuk yang ini, ditambah dengan VCE ini, kemudian ditambah dengan IE kali FE yang bagian sebelah sini. Ya. Nah, kita dapat ini, ya, kita dapat ini, kemudian diganti dengan IC ya, ganti dengan IC, juga dengan IC, kita dapat ini deh, ini persamaan garis bebannya. Oke, silahkan dipahami sambil saya kirimkan handout-nya. Mana ya? Silakan jika ingin bertanya, bisa ditanyakan sekarang. Sudah saya kirimkan di grup ya, silakan Anda bisa download, kemudian bisa dipelajari materinya. Ini bukunya pakai bahasa Indonesia, jadi lebih mudah untuk dipelajari ya. Oke, ya. Udah sampai jam 12 saja ya kita nanti. Malah sebelum jam 12 bisa selesai. Oke, yang ini Anda bisa baca di mana? Handout. Bisa baca di handout. Untuk analisisnya seperti ini. Jadi di handout itu hanya tinggal memasukkan nilai-nilainya saja. Ya. Kalau saya punya ini nih misalnya ini R. Oh ya, Ella, gimana Mbak Ella? Untuk yang bias umpan balik ini persamaan garis bebannya sama ya Bu, yang sama yang sebelumnya itu, yang PCE ini. Sama ya, saya juga nggak coba saya lihat ya. Oh iya, sama ya, betul, sama ternyata. Baik Bu, terima kasih. Oke. Oke, nah tapi di sini ada informasi ya mengenai perbandingannya lagi. Jadi kalau betanya itu dinaikkan, ada kenaikan IC gitu ya, tapi tidak terlalu signifikan ya kenaikannya ya. Dan penurunannya juga tidak terlalu signifikan, penurunan di tegangan kolektor emitor. Nah, itu untuk bias umpan balik. Nah, satu lagi terakhir ya. Untuk analisis itu ada bias pembagi tegangan. Nah, bias pembagi tegangan itu seperti ini rangkaiannya ya. Jadi kalau sebelumnya hanya ada satu RB saja, maka sekarang kita akan punya dua, ada R1 dan R2. Jadi tegangannya itu akan dibagi di R1 dan R2. Ya, nah, bias pembagi tegangan itu punya stabilitas yang baik. Kemudian intinya sebetulnya RC di sini juga masih ada, RE juga ada ya, stabilitas di mana emitor, RC-nya itu bebannya, load-nya ya. Yang berbeda hanya tegangannya itu dibagi lagi menjadi R1 dan R2. Nah, analisisnya sebetulnya sama.
Saya katakan lagi, analisisnya itu sama di analisis input, di analisis output. Yang membedakan di sini adalah kita menggunakan metode analisis Thevenin. Ya. Diingat-ingat lagi ya mengenai Thevenin di ARL. Nah, karena minggu depan ketika kita membahas mengenai desain, yang akan kita desain itu adalah yang bias pembagi tegangan, ya. Sehingga analisis Thevenin itu mutlak harus dipahami oleh mahasiswa. Nah, kita punya rangkaian seperti ini ya. Kemudian untuk menyederhanakan, ini kan R-nya ada R1, R2 gitu ya. Kemudian kalau misalnya kita input nih ya, input ke sini ada R1, R2. Kita sederhanakan dulu R1 dan R2-nya itu dengan menggunakan tadi Thevenin tadi ya. Kita cari resistansi Thevenin-nya ya. Jadi kan kita punya kayak gini kan, PCC itu kan masuk ke R1 kemudian bercabang di mana nih? PCC ya. Itu kan mengalir di R1 kemudian bercabang ke R2 masuk ke basis. Nah, dari basis ini emitor, sini masuk ke mana ini? RE ya. Sehingga kalau kita lihat akan menjadi seperti ini kan? Nah, jadi seperti ini. Ingat bahwa untuk mencari resistansi Thevenin, ya, kita melihat itu dari sini, ya, ada panahnya ya. Kita melihat dari sini. Jadi alurnya itu jalannya ke sana. Kita ibaratkan, ya, ada arus mengalir ke sana, sampai di sini dia bercabang ke R2 dan R1, kan? Nah, sehingga tegangannya, resistansinya itu berapa? R1 dan R2 ini kan menjadi seperti dia di paralel kan. Ini misalnya ada I, misal ini untuk memudahkan Anda gitu ya. Ini. Atau misalnya ini ke sini dan ke sini arusnya lah, sama aja kan. Jadi ke sana. Nah, ini ada R1, ada R2. Tuh. Nah, R1, R2 sehingga resistansi Thevenin-nya kita bisa ganti R1 dengan R2 itu menjadi ini ya, R1 yang diparalel dengan R2. Sehingga kita bisa menentukan resistansi Thevenin atau RB-nya lah. Kita mengatakan resistansi di basis ya. Itu sekian. Ya, ini kan hanya perhitungan paralel kan. Kemudian tegangannya kan diganti kan. Kalau di Thevenin kan tegangannya diganti kan, nggak lagi VCC tapi jadi tegangan Thevenin atau VBB. Biasanya disebut dengan VBB. Ya. Nah, VBB ini berapa? Kita lihat di sini. Ya. Kita lihat di sini. Saya dulu. VBB kan berarti PCC ini nanti akan diganti menjadi VBB ya. Titiknya kan dari sini antara ini dan ini kan beda potensialnya antara ini dan ini. Ya kan? Ketika R-nya diganti ya, kan VBB-nya jadi berapa? Titik ini dan titik ini itu kan sama dengan titik ini dan titik ini ya, sehingga di situ VBB itu sama dengan tegangan di R2. Tegangan di R2 itu berapa? Tegangan di R2 ya ini kan hilang ya. Ini kita hanya melihat ketika kita menganalisis VBB itu kan hanya kita lihat ininya saja. Yang sini saja. Jadi R1 dan R2 itu apa namanya? R1 dan R2 itu seri jadinya ya. Sehingga kalau seperti itu kan berarti tegangan di R2 per R total ini. R totalnya kali dengan VCC.
kita akan dapat PBB. Nah, ini akan menjadi lebih sederhana, ya. Sehingga rangkaian yang ribet tadi ini itu hanya bisa kita tuliskan lagi atau kita gambarkan lagi menjadi seperti ini PBB, ya. Ini ada RB, kemudian ini masuk ke transistor, ini RC, nah ini RE. Nah, jadi seperti ini RC ya, seperti bias yang ada stabilisasi emitor kan sama. Yang membedakan itu saja. Jadi ada satu step tambahan yaitu menggantikan R1, R2 menjadi RB dan PCC-nya jadi PBB. Oke, kembali lagi ya. Karena analisisnya itu sama, ya sebetulnya kita hanya tinggal, nah ini ada IB ya di sini, ini IB. Kemudian di sini ada IC, kemudian di sini ada IE. Ya, analisisnya sama. Sehingga untuk input kita akan dapat ini ya, mana sih? Sama kan ya, kayak yang tadi. IB-nya ini, kemudian IC-nya itu ini. Nah, ini untuk pendekatannya. Nah, ini untuk yang enggak pendekatan ya. Ini pendekatan. Yang sini itu yang analisis, bukan pendekatan, itu apa? Analisis sebenarnya gitu ya. Intinya itu sama ya, yang tadi. Oke, karena sama, hanya tinggal ada sama persis ya. Jadi ini kan pendekatan tadi ya, pendekatan. Yang ini yang bukan pendekatan. Ada yang ingin ditanyakan nggak sebelum saya akhiri? Coba saya cek lagi. Nah, jadi intinya ya, ini ya, saya tambahkan sedikit. Intinya, ketika betanya misalnya saya turunkan, IC-nya turunnya itu sedikit sekali. Ya. Kemudian IC-nya juga naiknya sedikit. Jadi titik kerja tidak banyak berubah, stabilitas itu sangat baik. Itu untuk yang bias pembagi tekanan. Oke, ini besok aja sekalian kita bahas mengenai desain. Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Oh, masih memahami? Nggak apa-apa. Kalau misalnya Anda punya pertanyaan ya? Bisa tolong mundur nggak Bu, yang tadi rangkaiannya jadi seperti apa, saya belum sempat catat. Ini? Ya Bu, terima kasih. Ya.
Nanti setelah ini silahkan Anda baca-baca contoh soalnya. Kemudian jika Anda punya pertanyaan bisa Anda tanyakan di hari Senin. Ya, hari Senin itu kita mulai berarti pukul harusnya kan 9 kurang 10 ya. Kita besok mulai jam 9 ya. 9 aja hari Senin. Kemarin tuh saya sempat lupa itu kelas apa ya, kelas A kayaknya. Saya itu sempat lupa kalau jamnya itu dikurangi. Jadi saya masuk 9.20. Udah nunggu lumayan lama mereka itu. Ya Mbak Ella. Bu, tapi kemarin Pak Vika tidak maju jamnya, Bu. Tidak dikurangi. Jadi tetap jam 9 lebih baru selesai. Oh gitu. Oh, kalau begitu ya udah jam 9:30 aja kayak biasa. Gitu ya. Siapa tahu Pak Vika belum selesai. Gimana? Ada yang ingin ditanyakan sebelum saya akhiri? Belum ada. Mungkin masih merangkai potongan-potongan informasi gitu ya. Jadi silakan sisa waktunya Anda gunakan untuk belajar secara mandiri. Jika ada pertanyaan, sekali lagi kita bahas di hari Senin ya. Hari Senin kita selesaikan sampai ke desain. Nah, oke, baik. Bisa saya akhiri untuk Zoom-nya. Kuliah online kan harus full Zoom ya, bisa mandiri juga. Oke. Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, saya akhiri pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi hari Senin, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Semoga kuat sampai maghrib ya. Amin. Oke, saya akhiri ya untuk semuanya. Assalamualaikum.